dengan negeri mereka. Makanya baca selanjutnya. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Itu maksudnya, Opung. Jadi maksudnya begini, Pung. Sebentar, tunggu dulu, Opung. Jadi begini, Opung juga tidak paham ya. Memang, tapi maklum lah, Opung karena sudah tua. Saya jelaskan ini sedikit ya, Opungnya. Tapi simpel tadi. Dengarkan baik-baik. Opung sudah baca dari yang 48. Yesus dinubuatkan oleh Imam Kayafas itu harus mati karena mereka takut kalau bangsa mereka nanti dibinasakan oleh orang-orang Roma, negeri Roma, kerajaan Roma. Itu tadi makanya dibilang. Udah keliru kalian membahas itu. Loh, udah keliru bagaimana sih Opung ini? dalam menjelaskan itu kok putar-putar dalam cara menjelaskannya itu loh. Itu maksudnya, Opung. Bukan salibnya yang muter, orang yang menjelaskan salib muter-muter gitu, Opung. Oh, memang kalau menjelaskan salib itu kan kadang belum nyampe sebenarnya ilmunya ke situ. Tapi kalau udah nyampe ilmunya, Bung. Iya. Belum nyampe ilmu Opung di salib. Bukan begitu. Yang menjelaskan itu kalau muter-muter berarti nggak nyampe gitu loh maksudnya. Lanjut, Bang. Kenapa lah dibikin ini salib ini? Oke, sekarang begini, Opung. Tujuan Yesus disalibkan itu untuk apa? Tujuan Yesus disalib. Iya. Iya, gini. Kalau tujuan akan mulai muter kan? Kenapa Yesus disalib gitu ya? Ya. Maksudnya kan? Tujuannya untuk apa dia disalibkan? Tujuannya untuk menyelesaikan hukum Taurat. Itu loh. Penggenapan hukum Tauratnya itu. Hukum Taurat yang keberapa, Pung? Sementara hukum Taurat salah satunya dikatakan jangan membunuh. Iya. Terus ngapain Yesus dibunuh? Bukan Yesus yang membunuh. Yang membunuh dia adalah ahli-ahli Taurat yang tidak percaya kepada perkataan Yesus Kristus. Itu loh. Perkataan apa yang mereka tidak percaya? Kalau Yesus yang membunuh, dia melanggar hukum Taurat. Kalau orang lain yang membunuh Yesus, berarti dia bukan melanggar hukum Taurat. Kan jangan disamakan. Bukan. Enggak, Opung tadi ngomong untuk menggenapi hukum Taurat. Hukum Taurat yang keberapa yang harus digenapi Yesus sehingga Yesus harus mati? Hukum Taurat itu banyak, ya kan? Umpamanya jangan berzina, ya kan? Tidak, salah satunya jangan membunuh. Kenapa Yesus yang tidak berdosa dibunuh? Untuk apa? Kan bukan Yesus yang membunuh. Dia yang menggenapi, bukan Opung, orang lain. paham nggak sih Opung? Opung, dengar Opung. Gini. Semua ini aja. Umpamanya begini, ya kan? Ya. Jangan kau membunuh Nora, ya kan? Umpamanya. Tapi Ya. orang yang membunuh kamu kan melanggar di situ, nggak melanggar hukum Taurat di situ. Sekarang Yesus, betul, Yesus menggenapi hukum Taurat itu jangan membunuh yang mananya. Kalau hukum Taurat itu, ya kan, taat sampai mati. Itu Gak ada hubungannya dengan hukum Taurat soal kematian Yesus. Enggak ada. Itulah kalian. Ya nggak ada lah. Sekarang saya tanya lah Opung, kenapa Yesus ditangkap oleh tentara Romawi dan diserahkan ke Pontius Pilatus? Kenapa dia ditangkap? Karena dia mengaku anak Allah. Di mana tertulis dia mengaku? Orang Romawi. Karena kalau kita mengadakan sesuatu, ya kan, mengatakan kita anak Allah, ya kan. Kalau menurut ahli-ahli Taurat itu udah salah. Karena dia nggak percaya anak Allah gitu loh. Oke, di mana Yesus mengaku kalau dia anak Allah?
Ya, di Alkitab semua udah ada, kenapa enggak dibaca kan gitunya. Yesus itu anak domba Allah, kenapa enggak ada rupanya? Lanjut bang. Kalau buka-buka Lanjut lah, nanti pingsan nanti. kita buka-buka Alkitab di sini kan Apa kabar menunjukkan 10.000 tadi itu bang? udah jelas kan dia Pingsan tahu nanti itu kalau sama. ahli-ahli Taurat itu kan. Waktu Yesus mengaku dia anak Allah, dikatakan dia penghujat. Itunya itu. Mana penghujat? Memang benar-benar dia dinubuatkan untuk lahir ke dunia. Anak itunya, bukan dia yang melanggar hukum Taurat, dialah yang menggenapinya. Taat sampai mati. Hukum-hukum Taurat itu semua dia yang menggenapi, dia yang melakukannya, gitu loh. Ayo Dinda, lawan. Dinda Nora. Dinda Nora. Paham nerah. Nah, ditanya. Nggak ditanya, jawab. Enggak, dia harus di mana? Ih, abang saja deh bang. Enggak. Jangan pingsan nanti kalau aku nanti. Opung ini baik. Dia pahlawan nasional. Saya jangan dibilang pingsan lah, cuma Nggak tega aku, Opung, nggak tega. hanya apa aja kan, tanya Bang jawab. Andi. Dinda Nora. Enggak, abang aja yang lanjut. Lanjutlah. Opung Oh, di mana ini? Pekanbaru. Oh, di Pekanbaru. Orang Melayu, abang. Opung. Enggak lah, itu Raja Parna itu kan Batak itu. Oh. Tanya si Nora lah, Parna itu apa, bilang dulu sama si Nora itu. Nora, Parna itu apa, Dek? Udah bang, lanjut aja bang. Saya buka pakai data ya, Opung ya. Nah, Ya, gitu Opung dong. ya. Coba. Nah, lanjut. Kita buka, Opung ada di situ kitabnya. Dihafal dia ini, dihafal. Saja lah. Saya Coba Opung ambil dulu. udah bisa nanti saya share nanti bisa. Dihafal. Oke. Dihafal. Buka di dalam Lukas 22 yang dimana situ perikopnya Yesus di hadapan mahkamah agama. Saya baca ya Pung ya. Bacalah. Ini kita baca dari 63 Pung. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulnya. Terus mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapakah yang memukul engkau? Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Elohim yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, kalau begitu, engkau ini anak Elohim? Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Elohim. Pertanyaan saya, ketika mereka bertanya kepada Yesus, apakah engkau anak Allah itu? Yesus menjawab, kamu sendiri yang mengatakannya. Jadi di situ Yesus tidak ada mengaku kalau dia anak Elohim. Jadi maksudnya Ya maksudnya berarti Yesus tidak pernah mengaku dia tuh anak Elohim. di ayat itu maksudnya bukan anak Elohim dia gitu maksudnya. Iya, di sini dikatakan
dikatakan begini. Artinya bukan Dikatakan begini ya. Di ayat di Lukas 22 nomor 70-nya nanti Opung buka. Kata mereka semua, "Kalau begitu, engkau ini anak Elohim?" Jawab Yesus, "Kamu yang mengatakannya." Berarti Yesus tidak pernah mengaku. Contoh, Opung tanya, "Nora, kamu nih boru Aritona, boru Simanjuntak." Opung yang mengatakannya. Saya tidak pernah mengaku saya boru Simanjuntak. Sama seperti ketika mereka bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau anak Elohim?" Kamu yang mengatakannya. Jadi tidak pernah Yesus mengaku dia anak Elohim. Tapi kata Yesus, "Sekalipun aku berkata kepadamu, kamu tidak akan percaya." Ketika orang bertanya, "Apakah engkau Mesias itu?" Ya, kan pas itu yang dibilangnya itu. Walaupun Yesus mengaku dia anak Allah atau Allah, Yesus ya, tidak mengaku anak Elohim. tidak dengarkan. Yesus pertama kali gini Opung. Saya baca tadi dari awalnya. Yesus pertama kali ditanya apa? Apakah engkau Mesias itu? Mesias itu artinya yang diurapi. Manusia yang diurapi, bukan Tuhan. Jawab Yesus apa? "Sekalipun aku mengatakannya kepadamu, kamu tidak akan percaya." Jadi maksudnya apa? Walaupun Yesus mengaku dia adalah Mesias, tetap orang-orang itu tidak akan percaya. Itu dia. Itu yang Nah, pada waktu ditanya, "Apakah engkau anak Elohim?" Yesus mengatakan, "Engkau yang mengatakan itu." Berarti intinya di situ Yesus tidak pernah laku. Kenapa kalian yang mengatakan Yesus anak Elohim? Dari mana dasarnya? Ya udah saya sudah ngerti itu, ya kan? Iya. Kan bilang tadi kan, sekalipun saya mengaku aku Mesias, kalian tidak akan percaya karena udah tahu siapa yang Itu kawan. waktu ditanya soal Mesias, Opung. Iya, sekalipun dikatakan Yesus dia Mesias, kawannya yang ngomong itu tidak akan percaya, ya kan? Oke. Nah, terus waktu ditanya lagi, "Apakah engkau anak Elohim?" Engkau sendiri yang mengatakannya, ya kan? Iya, berarti gini Pung. Waktu begini Pung. Dengarkan dulu perkataan ya biar kalian mengerti maksudnya itu. Suara Opung dikencangin Opung. Oh ya, dengarkanlah dulu ya. Kalau membahas itu ya kan, Yesus tidak akan pernah mengaku-ngaku anak Allah atau apapun, ya kan? Tapi sekalipun dia tidak mengaku anak Allah, tidak mengaku Mesias, ya kan? Tapi dari perbuatannya itulah kita mengaku bahwa Yesus itu benar-benar. Kalau kayak gitu salah lah Pung. Dengarkanlah Opung. dulu. Dengarkan Opung, dulu. sebentar dulu Opung. Saya potong sedikit Opung. Saya potong dulu Opung ya. Begini Opung, kalau Yesus sendiri tidak mengaku dia anak Allah, tapi kalian sendiri yang mengatakan dia anak Allah, yang menghujat Allah itu bukan Yesus, tetapi kalian. Oke, ku jawab ya. Seumpamanya lah dulu Yesus mengaku anak Allah. Oke. Perbuatannya curang. Perbuatannya mencuri. Perbuatannya apa sajalah yang nggak mungkin dikerjakan oleh Allah. Artinya pencuri, melawan firman Allah, ya kan? Berzina, melawan firman Allah. Atau apa sajalah yang berlawanan dengan firman Allah. Yakin nggak kalian bahwa Yesus Sekarang itu bukan ke kaminya, Opung. Sekarang bukan ke kami. Sekarang begini, analoginya begini, Opung. Opung, tunggu dulu sedikit. Analoginya begini. Seandainya Yesus tidak mengaku anak Elohim, apakah tetap dia disalibkan? tetap aja disalibkan dia. Jadi poinnya, ngaku tidak ngaku, tetap kalian menginginkan dia mati. Bener kan? Itulah yang ku bilang tadi, penggenapan tadi itu udah dibuat dari dulu. Lanjut bang. Akan Aku lahir, nggak dengar. akan mati disalibkan, dan akan bangkit hari ketiga dan akan naik ke surga. Itu udah dibuatkan. Nah, ini maksud saya, Opung. Jadi dia mengatakan sebentar, Pung. Dia mengatakan dia anak Tuhan atau
atau bukan, tetap Yesus itu harus mati. Tetapi Opung lupa. Di dalam Yohanes, saya bacakan ya. Penggenapan yang dikatakan Opung, itu siapa yang mengatakan, yang menubuatkan akan matinya Tuhan? Gak ada, Pung. Tapi ini saya bacakan. Yang menubuatkan Yesus mati itu bukan sebentar. Yohanes berapa tuh ya, Bang? 11 ya, Bang? Apa yang dia? Saya bacakan ya. Yohanes 11, Opung dengarkan. Yohanes 11, saya bacakan dari 50. Dari 49 lah. Tetapi seorang, ini perikopnya ini ya, Opung, persepakatan untuk membunuh Yesus. Yohanes 11. Saya baca dari 49 ya, Pung. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang tercerai-berai. Jadi yang menubuatkan Yesus mati itu, yaitu imam besar Kayafas. Udah betul itu. Bukan para nabi. Di mana para nabi menubuatkan Yesus akan mati? Iya, udah betul itu. Lah kalau betul, jadi tujuan Yesus mati itu untuk apa? Ini lebih baik Yesus mati satu orang daripada dunia menanggung dosa manusia itu. Nah, ini lagi. Saya sudah baca, Opung, dengarkan ya. Opung udah salah di situ. Ini saya baca ya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apa yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Nah, mereka bernubuat untuk membunuh Yesus itu karena mereka takut kalau nanti bangsa Roma itu menguasai mereka. Bukan untuk dosa. Di mana tertulis untuk dosa? Makanya saya bilang, buka dulu Yohanes 11. Baca baik-baik. Tidak ada di situ Yesus dihukum, dinubuatkan mati untuk penebusan dosa. Ada loh. Tapi nggak usah kita tidak itu, karena anak domba. Jadi kita nggak berdasarkan Bible nih. Anak domba Allah mati untuk penghapus dosa dunia. Jadi serupa yang kau baca di mana tertulis? Kita nggak usah lah nyari-nyari, karena kalau cari nanti kan, dengarkanlah dulu. Kalau cari nanti itu udah banyak waktu kita, ya kan? Yang jelas harus jelas loh. Yang jelas yang kubilang ini udah ada firman Tuhan ini. Ini dari firman Tuhan semua ini, ya kan? Nih di mana tertulis, Opung? Domba Allah lahir untuk menghapus dosa dunia. Ada itu. Ya di mana tertulis? Di mana itu? Di Alkitab lah, di mana lagi? Iya, di mana? Yang saya baca itu, Opung, yang saya baca ini Yohanes 11 ini kan dari Bible juga, Opung. Iya. Di sini tidak dikatakan untuk menghapus dosa. Tadi aja udah kau baca di situ. Lebih baik mati. Di mana tertulis menghapus dosa? Yang kau baca tadi kan, lebih baik mati satu orang daripada dosa dunia ini menanggung. Jadi banyak yang mati. Bukan tidak ada dosa dunia, Opung. Saya nggak ada bilang dosa. Dengarkan, Opung. Dia bilang begini. Sebentar, Opung, saya baca lagi. Bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Maksudnya apa? Mereka takut kalau orang-orang Roma menguasai. Bukan begitu maksudnya itu. Loh, ini bukan begitu. Kalau ini baca baik-baik. Dengarkan dulu. Kalau imam itu berkata positif hasilnya, tahu kalian itu? Imam itu berkata positif hasilnya, bukan politik. Sekarang saya baca, makanya Opung ambil dulu kitab Opung.
Ambil dulu kitab opung. Enggak. Benar, Opung ambil kitab opung. Ambil dulu kitab opung. Lebih baik mati Yesus. Ambil. Lebih baik Opung. mati Yesus itu Opung. daripada dunia Ambil kitab dengan opung. urusannya sendiri. Itulah. Tidak, opung ambil kitab opung. Cepat ambil kitab opung. Pakai kacamata pung. Nurut dia weh. Lama-lama ngobrolnya kalau pakai Alkitab itunya. Ada. Iya, coba buka opung. Opung buka Yohanes 11. Pakai kacamata lah, Pung. Hilang kacamatanya. Sudah. Masih bagus makanya diam. Kacamatanya udah apa? Udah lari. Oke, Opung buka Yohanes 11. Yohanes. Nomor dari 48, Opung. Ayat 48. Coba buka. Yohanes 11. Nah, Yohanes 11 nomor 48. Coba Opung yang baca deh, biar jelas. Ayat 48. Ya. 48. Ini ya. Nah, coba baca. Oke. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya. Ya kan? Kalau dibiarkan Yesus itu hidup, semua akan percaya. Baca terus, baca dulu, Pung, baca. Baca, Pung. Ya, nanti dibaca semua nggak ngerti. Udah baca aja dulu, Pung. Gak ada orang membaca cuma setengah baru dijelaskan. Ini kan koma ini. Harus berhenti di sini. Iya, baca aja. Maka Apabila semua orang percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan menumpas tempat merampas, merampas kok menumpas. Ya, merampas tempat cuci Merampas? kita. Serta Bangsa kita. Nah, di mana di situ katanya untuk penebusan dosa? Gini, orang-orang Roma ini semuanya ini nggak percaya kepada Yesus ini. Makanya kalau dengarkanlah, jangan ketawa. Kalau dibiarkan Yesus di sini memberitakan firman, orang ini akan jadi Kristen semua, bisa semua jadi Kristen ini. Kalau didengarkan Yesus itu bicara, itu maksudnya. Jadi memang Yesus itu nggak banyak yang mau mengikut dia pada zaman ini, pada waktu ini, kan itu. Lalu teruskan di sini. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, ya kan, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa. Sama siapa yang dibilangnya kau tidak tahu apa-apa ini? Sama imam besar. Imam besar ini kan nggak tahu apa-apa ini maksudnya, ya kan? Dan kamu tidak insaf. Imam besarnya itu imam besar itu yang bernama Kayafas itu yang ngomong kepada mereka. Ya ampun. Kamu tidak insaf, maksudnya tidak mengerti bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati. Kedatangan Yesus itu bila satu orang mati, ya kan? Dengar kalau jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Yesus juga bangsa mereka pada saat itu, karena dia orang Yahudi juga. Kenapa mereka tunggu dulu? Kenapa mereka takut kalau bangsa mereka akan binasa? Siapa yang membinasakan bangsa mereka? Ayo. Ini kan kalau
Yesus mati kan? Tidak, yang saya tanya begini loh, Opung, coba Opung simak ya. Ini Kayafas ini seorang imam besar pada tahun itu berkata kepada mereka, orang-orang di situ, dia berkata begini, ya, kalau satu orang ini tidak mati, nanti seluruh bangsa kita ini akan binasa. Pertanyaannya, siapa yang membinasakan bangsa mereka? Ya dia binasa kekal mereka kalau nggak mati Yesus. Astagfirullah. Makanya baliknya ke awal tadi pun. Makanya dibilang di ayat 48, apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat mereka serta bangsa mereka. Nah, jadi Imam Kayafas ini itu takut kalau nanti orang Roma itu akan menguasai bangsa mereka dengan negeri mereka. Makanya baca selanjutnya. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Itu maksudnya, Opung. Jadi maksudnya begini, Pung. Sebentar, tunggu dulu, Opung. Jadi begini, Opung juga tidak paham ya. Memang, tapi maklum lah, Opung karena sudah tua. Saya jelaskan ini sedikit ya, Opung ya. Tapi simpel tadi. Dengarkan baik-baik. Opung sudah baca dari yang 48. Yesus dinubuatkan oleh Imam Kayafas itu harus mati karena mereka takut kalau bangsa mereka nanti dibinasakan oleh orang-orang Roma, negeri Roma, kerajaan Roma. Itu tadi makanya dibilang. Udah keliru kalian membahas itu. Loh, udah keliru bagaimana sih Opung ini? Opung, makanya saya bilang kalau makin tua otak itu juga makin sengklek juga loh, Opung. Udah keliru kalian membahas itu. Nggak boleh seperti itu membahas Alkitab ini. Kalau Yesus tidak mati, ya kan, nggak mungkin lah manusia ini hidup kekal. Itu tujuannya. Pasti mati kekal. Tapi kalau matian seseorang, yaitulah Yesus Kristus, ya kan? Karena dia penyelamat dunia. Itu maksudnya. Apa yang mau diselamatkan, Opung? Sementara aja menyelamatkan dirinya dia nggak bisa. Siapa bilang nggak bisa menyelamatkan dia? Buktinya dia mati kan? Buktinya dia bangkit. Jangan bangkit dulu, Opung. Dia mati apa enggak? Makanya kau potong-potong Alkitab itu. Opung, dengar dulu, Opung. Lucu, Opung. Kalau mati memang mati ya kan. Kau bangkit hari kedua. Ya udah. Dia mengalah. Begini loh, Opung. Sabar dulu, Opung, dengarkan, Opung. Saya kasih contoh. Opung seorang karate, seorang taekwondo, seorang pencaksilat yang paling sangat hebat. Terus Opung dikatakan tidak mungkin Opung kalah. Tapi ketika datang satu preman yang dimana dia itu badannya ceking, tapi Opung bisa dikalahkan. Terus Opung berkor-kor, Opung mengatakan, saya ini akan menyelamatkan kalian satu kampung. Tiba giliran datang orang ceking, Opung nggak bisa mengalahkan dia. Jadi bagaimana mau saya katakan Opung orang hebat? Bagaimana Yesus mau dikatakan dia juru selamat, dirinya aja nggak bisa diselamatkan? Oke, baca selanjutnya. Dia bangkit kan? Saya tidak mau baca selanjutnya. Opung harus menunjukkan kalau dia memang hebat, harusnya dia tidak mungkin dia ditangkap. Kalau pemain taekwondo dia kadang-kadang bisa terjatuh, ya kan? Tapi bangkit. Bangkit. Menang. Betul. Enggak kau baca situ. Finish. Dari finish. Sekarang gini. Sekarang yang saya tanya. Begini, Opung. Iya, Opung. Oke, Opung. Gak usah terlalu panjang, Opung. Gini, Opung. Sekarang yang ditangkap tentara Romawi ini, sabar dulu, Opung. Yang saya kasih contoh itu manusia. Nah, sekarang yang ditangkap tentara Romawi ini Tuhan atau bukan? Kenapa tadi? Ulang dulu, nggak jelas. Sekarang yang ditangkap oleh tentara Romawi, yang digadang-gadangkan dia sebagai juru selamat, dia Tuhan atau bukan? Ya Tuhan lah, siapa lagi? Kalau Tuhan, masa sekelas Tuhan bisa kalah sama daripada tentara? Kalaupun dia kalah, dia maut di situ. Gini, kalau dia tidak kalah, dia tidak akan mati karena Yesus itu udah dibuat. Berarti Tuhan harus mengalah. Berarti ceritanya dia harus mengalah. Kalau tidak mati, sesat. Opung, berarti dia ceritanya Tuhan yang harus mengalah gitu. Ya iyalah. Jadi apa lagi?
Lanjutlah bang, lanjut bang. Abang ketawa aja bang. Saya itu jadinya. Dengarkan, dia turun dari surga aja kan mengalah itu. Jadi manusia. Udah mengalah di situ dia. Kenapa dia turun dari surga rupanya kalau dia nggak mau mengalah? Di surga aja dia diam-diam kan bisa. Tapi ya itulah udah dia sayang sama umat kepunyaannya. Manusia itu kan gambar serupa dengan gambar Allahnya itu, manusia itu. Itulah gambarnya sesungguhnya. Seperti manusia itulah Allah, itulah gambar penciptaan. Kita ciptakanlah manusia seturut dengan gambar kita katanya. Jadi manusia itu kan sayang Allah itu. Sesuai dengan gambar Allah. Manusia itu serupa dengan gambar Allah. Itu loh makanya dia datang ke umat kepunyaannya. Itu mengalah itu. Berarti Tuhannya Opung punya kelamin ya? Nggak masalah. Ada masalah di situ. Untuk Sempurna apa dia. kelaminnya? Ketimbang-timbang nggak sempurna dia, harus sempurna dia. Ada semuanya. Ya kan? Itulah kesempurnaan Allah itu. Kalau memang dia jadi manusia, harus dia sempurna seperti manusia. Kan gitu ya kan? Itulah Berarti berkelamin ya? kekuasaan Allah itu. Itulah kekuasaan Allah. Kalau memang dia nggak punya tangan, nggak sempurna loh manusianya. Makanya dia dikorbankan karena kesempurnaannya dialah dia bisa jadi korban untuk menebus manusia. Kalau memang dia cacat nggak akan dipakai dia jadi korban. Janganlah hal-hal yang tidak Luar biasa Opung. penting kita bahas. Jangan kalau dibilang kelamin inilah itu. Iya. Itu hal-hal seremehnya itu, nggak usah dibahas itu. Yang penting dia perbuatan Yesus itulah kalian pelajari. Apalah perbuatan Yesus yang bisa kalian cela. Itu aja. Nggak usah hal-hal yang lain. Kalau yang mana-mana Iya, kita iya, iya, bahas lenceng ke kanan ke kiri, repot kita cuma. Tapi kalau Iya, iya, iya. kita lihatlah, jangan perkataannya aja saya anak Allah, saya Saya lihat punya Bang Zuma menerima khotbah. dengarkan dulu. Kalau kau nilai Udah ngantuk ini. Kalau nilai perkataan orang dengan perbuatannya berbeda, itu berarti bohong, ya kan? Makanya dia nggak mau langsung bilang dia, aku ini anak Allah. Sekalipun kalian nggak percaya, lihatlah yang kuperbuat itu, bahwa saya benar-benar anak Allah. Sekalipun kalian nggak percaya, kau lihatlah nubuat-nubuat ataupun mujizat-mujizat yang saya lakukan. Bisa nggak diperbuat manusia seperti yang saya lakukan itu? Seperti itulah kira-kira. Karena dia mengampuni dosa. Bisa nggak manusia mengampuni dosa dunia? Kan nggak bisa. Itulah kesempurnaan Yesus itu. Kalau kalian tidak percaya, ya kan nggak masalah. Alkitab ini nggak bisa dibohongi. Jangan dipotong-potong Alkitab ini. Itu maksud saya loh. Bukan nggak bisa kita baca Alkitab ini semua. Tapi kalau membaca Alkitab itu seutuhnya lah. Harus dibaca kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Ya kan? Jangan dipotong-potong. Kalau mati, nggak mau aku baca selanjutnya. Ya itu sama dengan nggak adil dong. Iya, iya, Jangan iya, nerang. iya, betul, betul. Iya, 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 iya. Ya. Jadi Yesus ini yang turun ke bumi itu ciptaan atau pencipta pun? Kalau itu ya kan kita bahas ya kan mau diciptakan atau diciptakan itu sama aja ya kan karena ada itu firman Tuhan berkata Yesus itu adalah Adam yang kedua. Ada itu. Saya nggak bisa kok mengelak dari situ. Karena Adam pertama gagal ya kan. Ciptaan pertama gagal si Adam. Ya kan? Gagal dia, tidak bisa dia elakan iblis yang mengajak dia di Taman Eden untuk memakan buah pengetahuan itu. Ya kan? Iya, iya, Kegagalan iya, iya. manusia pertama harus digantikan dengan manusia yang baru. Itulah Yesus manusia. Nah,
nggak apa-apa Tapi dibilang Yesus, manusia Yesus itu. Memang tapi ini Yesus gagal juga, Bang. gagalnya di mana? Gagal dia mati. Kenapa gagal mati? Ya, cuman 3 hari doang. Oh, itu ada sejarahnya cuma. Bukan Harusnya asal kan- mati dia. Harusnya kan mati kekal Gini. supaya dosa-dosa orang ditebusnya. Kalau dia cuman 3 hari mati, berarti nggak jadi nebus. Dia mati yang 3 hari itu ya kan. Gagal Tapi dia. nanti dibilang- Nggak bisa jadi mati kekal. Nanti kalian bilang nanti aku asumsi kalau diterangkan ya kan. Dia mati yang Nanti 3 hari di- itu sebenarnya dia masuk ke dalam alam maut. Ya, masuk dia ke alam maut untuk Untuk menyelesaikan tugasnya di alam maut karena dosa si Adam itu kan mulai dari si Adam sampai ke zaman Yesus kan belum ada Yesus. Masuk dia ke alam maut untuk menyelamatkan yang sudah mati, Menyelamatkan. yang tidak mengaku Yesus itu. Makanya masuk dia ke alam mati maut. untuk menjadi Tuhan Iya. orang mati dan orang yang hidup. Jadi yang mati itu juga ikut bertuhan dengan Yesus karena dia masuk ke alam maut, ke kuburan, ya kan? Karena Iya. yang zaman si Adam belum kenal Yesus, yang tahu dia EHWH, Elohim dan itu. Jadi zaman Yesus itulah Iya. penggenapannya. Turun dia ke alam maut untuk menyelamatkan orang yang belum mengenal Yesus pada saat itu. Masuk dia ke alam maut. Disitulah kebangkitan Yesus, itulah bangkit mereka dari kubur. Dan ada pada saat kebangkitan Yesus ada yang bangkit loh. Baca ceritanya di situ. Kalau nggak percaya, bacalah. Pada waktu bangkit Yesus ada yang bangkit. Yang sudah lama mati, bangkit dia. Berarti dia gagal mati, ya, Bang ya, Opung. Enggak, enggak masalah gagal mati, enggak masalah. Yang penting dia udah menyelesaikan, yang penting dia udah selesai tugasnya, mati untuk dosa manusia dan bangkit ke surga untuk menyiapkan tempat untuk orang-orang yang percaya dan akan turun nanti dia yang kedua kali untuk menghakimi. Itu loh. Jadi janji itulah yang belum digenapi Tuhan sekarang. Yang belum digenapi Tuhan Yesus turun kedua kali untuk menghakimi dunia. Dialah yang sanggup menghakimi dunia. Siapa yang nanti ke surga, dialah yang memutuskannya. Jadi itulah yang kita tunggu-tunggu sekarang cuma. Kalau datang nanti Tapi dia gagal mati, Bang. Ya itulah nggak masalah, aku bilangnya gagal mati karena udah selesai tugasnya kan itu. Harusnya dia mati kekal. Ya, kalau mati kekal berarti dia ke neraka. Karena ada yang tertulis di firman Tuhan, kalau percaya kepada Yesus walaupun sudah mati, dia tetap hidup karena tempat dia bukan untuk di kematian, dia hidup kekal. Jadi yang percaya kepada Yesus sekalipun badannya mati, ya kan, tapi dibangkitkan nanti dengan tubuh kemuliaan. Itulah bersama-sama dengan. Jadi Opung percaya kepada Yesus. Kenapa tidak? Kalau nggak percaya kepada Yesus saya, ya binasa lah. Iya. Dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Opung percaya? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iya, Itu. kata Yesus. Iya. Itu mau ditanya. Iya. Iya. Yesus itu tetap di dalam roh Allah. Roh Allah ada di dalamnya. Makanya dia nggak sendiri. Oh, nggak sendiri. Kirain sendiri, Opung. Oh, tidak bisa Yesus sendiri. Dia tetap berada
di dalam roh Allah. Walaupun badannya manusia, roh Allah ada di dalamnya. Makanya dia nggak dibilang sendiri. Nggak boleh dia bergerak sendiri kalau nggak ada roh Allah di dalamnya. Iya. Berarti dia berdua bang ya? Ya. Kalau roh Allah ada di dalamnya, yang nampak kan satu. Roh Allah itu kan roh, ya kan? Manusia pun ada ya rohnya, tapi nggak nampak. Tapi tadi katanya ini, katanya tidak sendiri. Berarti kalau tidak sendiri ya berdua minimal. Iya, memang dia nggak bilang sendiri karena ada roh Allah di dalamnya yang mengatur dia, istilahnya untuk memerintahkan dia di dalam hidupnya. Ini bicara hati, Jum, bicara hati. Oh, berarti dia masih ada yang perintah. Kalau hati kita diperintah Allah, roh kita adalah roh Allah, ya kan? Kalau kita diperintahkan manusia ataupun diperintahkan iblis, roh kita adalah roh iblis. Makanya manusia itu kadang-kadang berteman dengan iblis nggak sendiri. Manusia itu nggak sendiri, berteman dengan iblis. Berkata-katalah dia berkata-kata kotor, ya kan? Berkata-katalah dia seperti iblis, membunuh atau mengapain lah. Tapi kalau dia bersama-sama dengan Allah, tidak sendiri, dia akan berkata-kata dengan kemuliaannya. Apapun yang dimintanya akan terkabul karena Allah bersama-sama dengan dia, gitu loh. Iya. Oke. Mantap kali Opung, mantap ilmunya. Tepuk tangan dulu. Luar biasa Opung ini. Besok bisa datang lagi, Pung. Oke. Iya ya, siang ya. Saya sering nonton Bang Juma, ya kan, tapi ku minta naik nggak dinaikkannya. Udah Oke, lama. besok habis zuhur. Ya mudah-mudahan lah kalau Iya. ada waktu ya, karena saya super sibuk ini. Oh, siap Pung. Makasih banyak Pung ya, ilmunya Pung ya. Oke, terima kasih ya Juma. Siap. Ya. Selamat malam Istirahat ya. kita, Pung. Tuhan berkati Oke, ya. Pung. Iya. Sehat-sehat, Pung ya. Iya. Mudah-mudahan besok pagi otak Pung agak sedikit lurus. Oke, Pung. Tahu Nora seringnya maki-maki aku kau. Ya udah, Pung. Makasih ya, Pung ya. Selamat malam. Oke. Malam. Opung jangan Malam. Opung jangan lupa bahagia ya. Lari dari susah. kenyataan. Susah masuk. Soalnya dia pahlawan nasional, jadi nggak tega saya. Pahlawan nasional dia. Nggak enak nanti juga kita ditegur, kau kasar sama pahlawan nasional. Ya betul. Hormati sebab Mirip nggak sih? kita hormati dia. Mirip kan? Iya. Pahlawan nasional. Nggak boleh kita ini. Nggak boleh kita marah sama orang tua gitu. Biarkan aja dia. Toh dia tidak membahas Bible. Ini Ya kan? masih mau lanjut lagi, Bang? Udah istirahat kita, istirahat. Iya. Ini kenapa nang? Karena dinaikkan. Kalau itu saya turunkan. Oke teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih Dinda Nora, Bang Handi. Semoga apa yang kita dengarkan dari Opung tadi, ya anggaplah itu adalah intermezzo, pengantar menuju kepada hayalan yang berkepanjangan. Ya, itulah akibat kalau dari kecil didoktrin di dogma, ya ngaurnya gitu. Semua kata-kata yang keluar dari mulutnya semuanya bisa dibantah dengan Bible. Cuman kan percuma dibantah orang seperti itu karena dia nggak berdata, nggak berdalil, ngomong-ngomong aja. Siksa kita melawan orang yang tidak berdata melalui doktrin dan dogma. Di YouTube aja dia masih ngomong. Dia sudah turun tapi di YouTube masih ngomong dia tuh. Nah, nggak ada henti-hentinya. Diam. Di mana? Mau diam dia. Di YouTube. Tuh. Masih ngomong dia. Hah? Nggak berhenti-berhenti. Nggak percaya. Enggak.
Mana bang? Tuh masih ngomong dia, masih ngomong.